Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya Bapak Muhammad Arif Faizin di pembelajaran tematik kelas 6 MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tahun pelajaran 2020/2021. Kali ini kita lanjut di tema kedua, yakni persatuan dalam perbedaan, dan selanjutnya ini subtema 1 yakni mata pelajaran IPA, IPS dan SPDP. Kalau kemarin subtema 1 kita membahas PPKN dan bahasa Indonesia, tapi kali ini kita akan membahas IPA, IPS dan SPDP. Sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat barokah kepada kita semuanya, anak-anak paham semuanya dan sukses selalu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, LKS-nya tolong dipersiapkan, dibuka tema 2 subtema 1 untuk mata pelajaran IPA, IPS dan SPDP. Oke anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya. Yang pertama anak-anak, kita akan membahas materi ilmu pengetahuan alam. Ini ada di LKS halaman 14 sampai 20. Dalam IPA di subtema 1 tema 2 ini kita akan belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Apakah adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan, ini salah ketik ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi saya ulangi lagi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama, adaptasi morfologi. Ingat ya, adaptasi morfologi. Apakah adaptasi morfologi itu? Yaitu adaptasi dengan cara melakukan perubahan struktur atau alat-alat tubuh, tentunya pada tumbuhan. Adaptasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tumbuhan xerofit. Apakah tumbuhan xerofit itu? Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering atau kekurangan air. Contohnya kaktus. Sudah tahu ya? Nah, ini gambar kaktusnya. Yang kedua, tumbuhan hidrofit. Apakah tumbuhan hidrofit itu? Yaitu tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Jadi ini lawan dari xerofit. Kalau xerofit tadi ini kekurangan air bahkan kering. Kalau tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Contohnya apa? Contohnya teratai, eceng gondok dan lain-lain. Sudah tahu semuanya ya? Teratai, eceng gondok dan lain-lain. Yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Apakah tumbuhan higrofit itu? Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Jadi berair tapi kadarnya sedikit. Itu lembab. Contohnya talas. Lanjut, sekarang yang kedua, adaptasi fisiologi. Apakah adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi perubahan dan pengembangan fungsi organ alat tubuh, tentunya pada tumbuhan. Contohnya tumbuhan pemakan serangga, yakni Venus dan kantong semar. Ini gambar kantong semar. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu atau adalah adaptasi melalui tingkah laku tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya sampai perhatikan pohon jati. Pohon jati itu akan menggugurkan daunnya saat kemarau. Jadi seakan-akan dia mati, padahal tidak. Dia hanya menggugurkan semua daunnya. Apa tujuannya? Untuk mengurangi penguapan. Itu adalah tujuan pohon jati, menggugurkan daunnya. Sekarang lanjut
ciri khusus beberapa tumbuhan. Nah, di sini Bapak kasih beberapa contoh ciri khusus dari beberapa tumbuhan. Yang pertama kaktus. Sudah tahu semuanya kaktus ya? Kaktus itu tumbuhan termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering atau kekurangan air, atau disebut sebagai tumbuhan xerofit. Oke. Yang kedua, kaktus daunnya berupa duri. Jadi duri-duri yang menancap di batangnya itu adalah daun. Bertujuan apa? Untuk mengurangi penguapan. Yang nomor 3, tempat fotosintesisnya ada di batang. Jadi klorofil pada kaktus terletak pada batang. Lah, batang kaktus itu tebal karena menyimpan cadangan air. Yang keempat, kaktus akarnya panjang. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari air sebanyak mungkin. Jadi daerahnya luas mencari air. Yang kedua, teratai. Ciri-ciri teratai, daunnya lebar dan tipis. Bertujuan untuk memperbesar penguapan dan mudah mengapung di air. Jadi teratai itu hidupnya mengapung di air. Yang kedua, batang dan akar memiliki rongga-rongga udara. Yang nomor 3, bagian daun dan bunga berada di permukaan dan lain-lain. Lah, ini gambar kaktus dan ini adalah gambar teratai. Oke. Sekarang lanjut lagi eceng gondok. Eceng gondok kita temui biasanya di sungai. Kalau menjelang kemarau itu biasanya banyak eceng gondok yang tumbuh di permukaan sungai. 1, daunnya tunggal berbentuk oval atau lonjong. Yang kedua, akarnya serabut atau bergerombol. Yang nomor 3, batangnya menggelembung untuk mengapung di air. Yang keempat, daunnya licin dan lebar untuk mempercepat penguapan dan daunnya tidak basah. Lah, akhir-akhir ini banyak sekali pembudidayaan eceng gondok. Ternyata eceng gondok itu bisa digunakan untuk kerajinan. Ya, oke. Yang keempat, bunga rafflesia. Ciri-cirinya itu baunya busuk. Apa tujuannya baunya busuk? Untuk menarik perhatian serangga. Di sini lalat. Karena lalat nanti akan tertarik ke bunga rafflesia dan akhirnya lengket dan dimakan untuk membantu proses penyerbukan. Dari keempat tumbuhan tadi sudah tahu semuanya ya gambarnya. Nah, ini gambar eceng gondok. Nah, yang ini gambar bunga rafflesia atau biasanya disebut bunga rafflesia arnoldii. Lanjut. Sekarang kita ke IPS. IPS di sini halaman 21 sampai 27. Lah, IPS kali ini kita akan membahas secara singkat, padat dan semoga jelas peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk kurang jelasnya nanti sampean bisa baca dengan cermat dan teliti di halaman 21 sampai 27 tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lah, Indonesia ini tidak lepas dari penjajahan bangsa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Banyak sekali negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Cuma yang terakhir sebelum merdeka itu adalah Belanda 350 tahun, kemudian dilanjut dijajah Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Akhirnya tahun 45 atau 17 Agustus tahun 1945 Indonesia diberikan oleh Allah anugerah berupa kemerdekaan. Nah, udah sekarang apakah peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, anak-anak ingat, dulu pernah diadakan pertemuan di Dalat, Vietnam. Lah, apa isi pertemuan di kota Dalat, Vietnam? Lah, ini pertemuan ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Jadi ini 5 hari menjelang kemerdekaan.
Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memenuhi undangan Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi ini orang Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia atas kekalahan sekutu. Karena pada tahun itu sekutu kalah karena dibom oleh Jepang di Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat. Sehingga sekutu kalah, akhirnya Jepang menguasai Indonesia dan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada nomor 2, menanggapi berita kekalahan Jepang. Mengapa setelah Jepang mengebom sekutu, akhirnya sekutu membalas mengebom Jepang? Mana yang dibom? Sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, yang akhirnya Jepang juga kalah dari sekutu. Lah, dari kekalahan Jepang ini akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan beberapa golongan muda dan golongan tua ingin segera memproklamasikan Indonesia agar segera merdeka. Yang nomor 3, peristiwa Rengas Dengklok. Ini terjadi sehari sebelum kemerdekaan, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan mengamankan IR Soekarno dan lain-lain agar tidak dipengaruhi oleh sekutu. Karena pada tanggal ini sekutu tidak ingin mendengar berita bahwa Indonesia akan merdeka. Lah, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan lain-lain diamankan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini ada di sebelah Karawang, Jawa Barat. Oke, anak-anak, sekarang lanjut perumusan teks proklamasi. Lah, sebelum tanggal 17 Agustus 1945 perlu dirumuskan teks proklamasi. Lah, teks proklamasi ini dirumuskan di rumah siapa? Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Lah, Laksamana Maeda ini termasuk orang Jepang. Dengan membagi 2 ruangan, ruangan depan dan ruangan belakang. Lah, di ruangan belakang tersebut Insinyur Soekarno yang merumuskan teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo dan lain-lain. Nomor 5, detik-detik proklamasi. Alhamdulillah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tetapi sebelumnya proklamasi ini akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sekarang lapangan Monas. Cuma di situ banyak sekali tentara-tentara sekutu. Akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Lah, sekarang anak-anak, lah ini Bapak tunjukkan beberapa gambar. Ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Ini Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan lain sebagainya bertemu dengan Jenderal Terauchi. Rengas Dengklok ini diamankan ya. Lah, ini adalah proses detik-detik proklamasi. Lah, yang ini adalah proses pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama kali di rumah Insinyur Soekarno. Sekarang apa makna proklamasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa. Kurang lebih 350 tahun dijajah Belanda, kurang lebih 3,5 tahun dijajah Jepang. Akhirnya sebagai puncak perjuangan bangsa kita mendapatkan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pengakuan dunia luar. Maksudnya dunia luar ini negara-negara lain ya. Kita diakui bahwa Indonesia benar-benar telah merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang nomor 4, perjuangan sebagai negara baru.
Yang nomor 5, tonggak sejarah negara Indonesia. Yang keenam, lahirnya bangsa yang merdeka. Sekarang tugas kita untuk menerapkan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dimanapun dan kapanpun. Lah, Bapak kasih contoh yang pertama di lingkungan sekolah. Lah, bagi sampean-sampean, bagaimana cara menerapkan makna proklamasi kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan? Yang pertama, tekun belajar untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, toleransi antar suku dan lain-lain. Ini termasuk contoh penerapan. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Bagaimana caranya? Saling menghormati, mengutamakan kepentingan bersama dan lain-lain. Itu termasuk mengisi kemerdekaan. Yang nomor 3, di lingkungan rumah. Rajin membantu orang tua, mengembangkan hidup rukun dengan anggota keluarga. Ini termasuk penerapan makna proklamasi di lingkungan rumah. Lah, saya kira sampean semuanya ini sudah menerapkan dimanapun kapanpun, cuma ditingkatkan lagi ya. Nah, sekarang nomor 3, anak-anak, untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya ini ada di halaman 28 sampai 29. Nah, silakan membaca materi pola gerakan tari halaman 28 sampai 29. Insya Allah nanti kalau pembelajaran tatap muka akan dijelaskan secara rinci ya. Sudah dari 3 mata pelajaran ini, yakni IPA, IPS dan SBDB, semoga kalian semuanya faham dan ilmunya barokah manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Lah, sekarang anak-anak, nah ini saya kasih tugas lagi untuk mata pelajaran tematik kali ini. Apa tugasnya? Kerjakan soal latihan di LKS saja halaman 19 sampai 20 yang ayo berlatih, poin A dan poin B. Halaman 19 sampai 20 yang ayo berlatih, poin A dan poin B. Dan halaman 27 juga bagian ayo berlatih. Nah, dari tugas ini dikumpulkan saat pembelajaran tatap muka ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga sukses, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kalian semuanya faham dan ilmunya barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.